semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andina Cayani dari Universitas Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kepemilikan bisnis yang ada di Indonesia. Mengapa memilih bentuk kepemilikan bisnis itu penting? Memilih bentuk kepemilikan bisnis itu penting karena menentukan landasan legal bisnis yang mempengaruhi tanggung jawab, cara mengelola resiko, pajak, struktur manajemen, dan akses pendanaan. Di Indonesia ada 5 bentuk kepemilikan bisnis, ada perusahaan perseorangan, kemitraan, perseroan terbatas, koperasi, dan BUMN. Yang pertama kita akan membahas perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh satu orang saja. Keunggulan perusahaan perseorangan meliputi yang pertama, kemudahan dan kecepatan pendirian. Yang kedua, kendali penuh oleh pemilik. Yang ketiga, 100% keuntungan utuh. Yang keempat, fleksibilitas. Dan yang kelima, biaya operasionalnya rendah. Adapun karakteristik perusahaan perseorangan. Yang pertama, kepemilikannya tunggal. Yang kedua, modalnya terbatas. Yang ketiga, tanggung jawabnya tidak terbatas. Yang keempat, pengelolaannya sederhana. Dan yang kelima, keberlangsungan usaha bergantung pada pemilik. Kedua, kita bahas kemitraan. Kemitraan adalah hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menjalankan suatu bisnis demi mencapai tujuan bersama. Di Indonesia, kemitraan dikenal dengan dua nama, yaitu firma dan CV. Berikut adalah ciri-ciri firma dan community finance cap. Adapun kelebihan kemitraan, yang pertama pembagian modal dan resiko keuangan, yang kedua kombinasi keahlian dan pengalaman, yang ketiga beban kerja yang terbagi, dan yang keempat jaringan yang lebih luas. Adapun tantangan terkait kemitraan, yang pertama konflik dan perselisihan, adanya perbedaan pendapat, yang kedua kontribusi tidak setara, yang ketiga komunikasi buruk, yang keempat mengambil keputusan yang lambat, yang kelima sulit dalam penyelesaian konflik, dan yang keenam ketergantungan kepada mitra lain. Yang ketiga, kita membahas perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan sebuah badan hukum yang didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha dan modalnya terbagi dalam bentuk saham. Karakteristik utama dari PT sendiri, yang pertama, entitas hukumnya diakui secara mandiri, terpisah dari individu pemiliknya. Yang kedua, bermodalkan dasar saham. Yang ketiga, tanggung jawabnya terbatas. Yang keempat, struktur organisasinya jelas. Yang kelima, pengaturan hukumnya diatur oleh undang-undang. Adapun keunggulan PT, yang pertama, tanggung jawabnya terbatas. Yang kedua, kredibilitas tinggi. Yang ketiga, keberlangsungan usaha. Yang keempat, akses modal lebih mudah. Yang kelima, struktur organisasi profesional. Dan yang keenam, fleksibilitas kepemilikan. Selain memiliki keunggulan, ada pun kelemahan mendirikan PT. Yang pertama, prosedur dan biaya pendirian yang kompleks. Yang kedua, administrasi dan kepatuhan hukum yang kompleks. Yang ketiga, tanggung jawab pajak yang lebih besar. Yang keempat, potensi konflik pemegang saham. Yang kelima, kurangnya fleksibilitas. Struktur organisasi PT bisa kurang fleksibel dan lambat dalam beradaptasi. Dan yang keenam, kurangnya privacy, yang dimana informasi perusahaan, terutama yang terdaftar di bursa saham, harus dipublikasikan. Yang keempat, kita membahas koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Ciri-ciri utama koperasi, yang pertama, keanggotaannya sukarela. Yang kedua, pengendaliannya demokratis. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang kelima, asas kekeluargaan dan gotong royong. Dan yang keenam, pembagian sisa hasil usaha secara adil. Peran utama koperasi dalam masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, sebagai wadah dan penggerak UMKM. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Yang keempat, menciptakan demokrasi ekonomi. Yang kelima, mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang keenam, menciptakan lapangan kerja dengan membantu menanggulangi pengangguran. Yang kelima, kita membahas BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara, yaitu perusahaan yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Ciri-ciri utama BUMN yang pertama, keseluruhan atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, melayani kepentingan umum. Yang ketiga, menghasilkan pendapatan negara. Yang keempat, resiko ditanggung pemerintah termasuk kerugian. Dan yang kelima, sebagian sahamnya bisa dimiliki oleh publik, asalkan kepemilikan negara tetap mayoritas minimal 51%. Peran utama BUMN yang pertama menyediakan barang dan jasa publik seperti listrik, air, dan transportasi. Yang kedua berperan sebagai agen pembangunan nasional. Yang ketiga sebagai stabilisator ekonomi. Yang keempat menyediakan lapangan pekerjaan. Dan yang kelima sebagai kontributor pendapatan negara. Simpulan materi ini adalah bahwa terdapat beberapa jenis bentuk bisnis, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan atau kemitraan, perseroan terbatas, koperasi, dan BUMN. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kepemilikan, tanggung jawab, pengelolaan, dan pendanaan, sehingga memilih bentuk yang tepat bergantung pada tujuan dan skala bisnis yang ingin kita capai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.